Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita akan berbicara tentang alam gaib ya, yaitu alam kubur, surga dan neraka. Sekitar Ramadan yang lalu saya kedatangan tamu ya, kira-kira jam 10 pagi, seorang takmir masjid dan juga ketua pemakaman ya muslim di sebuah daerah di Yogyakarta, daerah Sleman. Dia datang ke rumah, nanya, Ustadz, saya ingin silaturahmi tapi sekedar ingin bertanya juga, itu ada apa? Saya bilang, kampung kami itu ingin memisahkan antara makam muslim dan non muslim. Lalu saya tanya, punya tanahnya nggak? Saya bilang, oh punya Ustadz. Ya udah, nggak ada masalah, pisahin aja gitu. Iya Ustadz. Tapi ingin saya tanyakan Pak Ustadz, pemahaman di kampung kami itu bahwa kalau kita bertetangga dengan non muslim dimakamkan, ini sini kita dimakamkan, di sininya non muslim gitu. Nah kita tidak tenang tidurnya gitu. Karena orang non muslim nanti diazab gitu loh. Jadi dia teriak-teriak kesakitan, kita tidak terganggu. Nah dia mengumpamakan seperti dunia. Tetangga kita berisik, kita keganggu, nggak bisa tidur gitu loh. Saya agak ketawa ya, tapi ya biarlah itu pemahaman gitu. Menurut Ustaz gimana gitu loh. Akhirnya saya jelaskan. Begini Ustaz, saya ingat sebuah cerita. Dulu di zaman Rasulullah, ada seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, dalam Al-Quran dijelaskan, rupanya dia baca Quran juga, bahwa surga itulah seluas langit dan bumi. Dijelaskan dalam Al-Quran ya, wasaring ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Yahudi? Ya Rasul, ya Muhammad, kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana gitu? Pertanyaannya unik ya. Rasulullah tenang saja jawabnya. Kata Rasulullah, dibalik lagi pertanyaan kepada Yahudi. Ya Yahudi, seandainya malam, siang kemana kata Rasulullah? Nah kalau siang, malam kemana kata Rasulullah? Yahudi itu nggak bisa jawab itu. Nah dari situ kesimpulan bahwa surga dan neraka dan alam kubur itu sama gitu. Bahwa kalau kita lihat surga itu ya, kalau kita lihat surga neraka itu disebutkan dalam surah Al-A'raf, wa bainahuma hijabun. Ada batas nanti antara surga dan neraka itu. Jadi orang neraka tidak akan merasakan ademnya surga, orang surga tidak merasakan panasnya neraka itu loh. Sebab Al-A'raf 46, wa bainahuma hijabun. Dan saking dekatnya surga neraka, nanti mereka saling bertanya gitu. Dalam surah Al-Araf ayat 50, wanada ashabun nar ashabul jannah. Penduduk neraka nanti memanggil penduduk surga. Apa kata mereka? An afaidu 'alaiha minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, berilah kami minuman. Minuman kami itu cuma hamiman wa ghassaqa. Minuman makan kami zakum. Kalian enak gitu loh. Kalian minum teh panas, minum kopi, susu, madu gitu loh. Makanan kalian tuh wah enak deh, ada soto padang segala macam itu. Berilah kami. Apa aja penduduk surga, kami ingin memberikan kepada kalian. Tapi innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan untuk kalian. Coba bayangkan. Penduduk neraka bisa ngobrol dengan penduduk surga, itu saking dekatnya gitu. Kan nggak mungkin ada WA pada saat itu. Ya. Tapi berkat saking dekatnya tidak berpengaruh. Nah begitu juga lah di makam gitu loh. Jadi walaupun kita bersebelahan dengan makam non muslim, apalagi di daerah Jawa ini ya, dan juga makam-makam umum seperti makam pahlawan gitu ya, itu kan bersebelahan itu dengan sebuah agama gitu ya. Jadi kalau dalam pemahaman kita dalam ilmu gaib yang berdasarkan Al-Quran, walaupun kita bertetangga nanti dengan non muslim, itu tidak, ketika dia diazab, teriak-teriak kesakitan, kita nggak terganggu tidurnya. Kalau di dunia iya, orang tidak di sebelah, berisik lo, nggak bisa tidur misalnya gitu. Kalau di sana udah beda hukumnya. Tidak lagi masih jarak. Coba kalau kita anggap diri jarak dan waktu, kita susah memahaminya. Contoh, Fir'aun meninggal kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Diazab Allah nih karena dia kafir banget dah gitu. Sedangkan ada orang meninggal nanti sebulan atau seminggu menjelang kiamat gitu, diazab Allah. Nah dia kan, kenapa kata Fir'aun, sudah lama diazab, dia cuma 10 hari doang gitu loh. Kiamat, nah kan susah kita menjelaskan seperti itu kalau memang ada di sejarah. Jadi kalau alam gaib itu memang tidak bisa lagi digunakan ilmu-ilmu dunia pendekatannya ke sana gitu. Makanya untuk mengetahui yang gaib, salah satu posisi Al-Quran kita gunakan di sini lazim bil ghaibi. Misalnya apa syarat masuk surga gitu, apa yang harus kita hindari supaya tidak masuk neraka gitu.
Dalam Quran dijelaskan, yang masuk surga itu adalah innallazina amanu wa amilus sholihat, yang beriman dan beramal soleh. Jadi jangan dikatakan semua agama masuk surga, keliru. Dari mana dasarnya? Sedangkan surga itu gaib gitu loh. Dan salah satu fungsi Al-Quran, mukjizat Al-Quran adalah memberi ketahuan yang gaib. Di samping mukjizat yang dua lagi ya, satu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan keindahan bahasa itu. Nah, kalau Quran tidak menjelaskan, dari mana kita tahu tentang pada mahsyar, tentang fitnah kubur, tentang siratal mustaqim, hisab, amal segala macam, itu semuanya lewat Al-Quran gitu. Tentang setelah kita meninggal, kita nggak tahu ada ilmu kita, belum ada orang sampai ilmunya tentang hari kemudian. Nah, itulah fungsi Al-Quran jelaskan kepada kita sebagai penjelasan kepada kita tentang surga neraka dan segala macamnya gitu. Jadi saya bilang sama Ustaz itu, kalau memang ada tanahnya monggo ya, tapi kalau belum ada tanahnya mau disatukan saja, insya Allah nggak apa-apa. Saya tidak menafikan ada pendapat ulama, beberapa ulama saya baca bahwa makruh hukumnya, atau sampai kalau tidak dalam keadaan darurat kita tidak boleh bersebelahan dengan non muslim itu. Tapi pemahaman ini tentu bisa saja ya berkembang segala macam. Tapi kalau menurut Al-Quran, sesuai dengan surah Al-Araf tadi kita baca ayat 50, saking dekatnya mereka saling bisa memanggil. Nada itu kan artinya memanggil, bukan chat, bukan SMS segala macam ya. Saking mereka ngobrolnya. Bahkan Al-Araf itu kalau kita lihat dalam tafsir, maknanya adalah satu tempat yang tinggi. Nanti di surga itu ada tempat yang tinggi. Nah, di situ nanti penduduk surga bisa melihat penduduk neraka yang diazab. Bayangkan. Itu salah satu nikmat nanti bagi penduduk surga. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi, kaum muslim-muslim dirahmati Allah ya. Saya bilang sama Ustaz itu, monggo. Kalau mau dipisahin, monggo. Kalau belum ada tanahnya, ya disatukan nggak apa-apa. Selama tidak ada permasalahan. Kita menjaga toleransi dengan di dunia ini, dengan sesama agama lain. Tapi agama kita harus yakin secara akidah dan tauhid bahwa agama kita adalah ridha Allah. Insya Allah semua orang muslim yang hidup di dunia ini dipanggil Allah dengan husnul khotimah dan berkumpul lagi nanti di surga Jannatun Naim. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.